بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pertama-tama dan yang pertama adalah senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat, nikmat, taufik, hidayah sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka majelis Al-Quran yang rutin setiap pekan kita laksanakan di masjid ini. Kedua kalinya salawat beriman salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga kita yang berada di akhir zaman ini tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah merahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan materi tahsin tajwid. Beberapa bulan yang lalu sempat break dan alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan masih dalam materi tentang bab mad, yaitu cara membaca panjang. Di dalam bab mad ini sudah kita ketahui bersama bahwa mad itu terbagi menjadi dua, yaitu mad asli dan mad far'i. Mad asli atau mad tabi'i hurufnya ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Kemudian mad far'i atau cabang itu sudah kita bahas beberapa waktu lalu. Terakhir kita membahas yaitu mad iwad, kalau tidak salah. Mad iwad. Jadi mad far'i ini disebabkan ada 2. Yang pertama disebabkan karena hamzah itu terdiri dari 5 mad, kemudian disebabkan karena sukun itu terdiri dari 5 mad juga. Kemudian baru mad lazim ada 4. Yang pertama kemarin kita sudah bahas tentang mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah. Kemudian ada mad badal. Nah, itu dikarenakan karena hamzah. Kalau dikarenakan karena sukun itu ada 5, yaitu mad alif li sukun, kemudian mad lin, kemudian mad iwad. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas tentang mad tamkin. Mad tamkin. Mad tamkin ini itu bisa dikarenakan karena sukun.
Tamkin itu secara bahasa artinya penekanan. Penekanan. Jadi secara bahasa mat tamkin itu artinya penekanan. Jadi malam hari ini kita membahas tentang mat mat tamkin. Ya. Mat tamkin secara bahasa itu artinya apa tadi? Penekanan. Penekanan. Kemudian secara istilah itu artinya apabila terdapat huruf ya, huruf ya ya, huruf ya sebelum huruf ya ini terdapat dua huruf ya. Terdapat dua huruf ya, ya dalam satu kata. Satu kata. Satu kata atau kalimat yang ya pertamanya bertasdid dan berharokat kasrah. Kemudian ya yang kedua bertanda sukun atau mati. Jadi dari istilah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mat tamkin itu adalah mat yang terjadi apabila dua iya itu terdapat dalam satu kata, di mana ya yang pertamanya itu bertasdid, kemudian berharokat kasrah, ketemu dengan ya yang kedua yaitu bertanda sukun atau mati. Nah, panjangnya, kadarnya panjang bacaannya berapa harokat? Dua harokat atau satu alif. Tapi ada juga nanti misalkan ada kasus ketika kita membaca salah satu penggalan kata, misalkan wan nabiyyin, kita wakafkan, maka di situ bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6
harokat. Nah, jadi wan nabiyyin. Nah, berlaku apabila kita lanjutkan bacaan kita. Nah, kalau kita lanjutkan bacaan kita wan nabiyyina, maka berlaku 2 harokat. Apabila kita wakafkan berlaku 2, 4 dan 6. Wan nabiyyin. Itu karena masuk dalam mad arid disukun. Mad arid disukun itu berarti mad tabi'i, alif, waw dan ya. Kemudian huruf yang terakhir kita wakafkan, maka berlaku huruf mad arid disukun. Nah, kalau ini tadi wan nabiyyin bisa kita panjangkan kalau kita wakafkan. Tapi kalau kita lanjutkan, maka dia hanya 2 harokat saja atau 1 alif. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh. Masuk ke dalam contoh. Di sini ada beberapa contoh. Misalkan yang pertama wal ummiyina. Nah, kenapa ini bisa disebut mad tamkin? Karena kalau berdasarkan istilah tadi udah bisa kita tangkap bahwa apabila ya ketemu ya, nah, dalam satu kata, ini satu kata, ya ketemu ya dalam satu kata, ya kan? Kemudian ya yang pertama itu bertasdid. Kemudian yang 2 dia berharokat kasrah. Lalu ya yang kedua sukun. Yang kedua sukun. Maka panjang bacaannya berapa harokat? 2 harokat. Jadi cara membacanya wal ummiyina. Bukan wal ummiyina. Salah. Gitu. Jadi 2 harokat wal ummiyina. Nah, seperti itu. Jadi 2 harokat saja. Jadi bagaimana kalau misalkan kita wakafkan? Kalau kita wakafkan, apakah bisa menjadi 4 harokat? Nah, jadi bisa masuk ke dalam mad arid disukun, karena di sini iya itu masuk dalam huruf mad asli atau mad tabi'i. Jadi kalau kita lanjutkan berlaku mad tamkin. Intinya ada tasdid. Nah, intinya ya ketemu ya kan? Kemudian ya pertama bertasdid, kemudian berharokat kasrah, ya yang kedua sukun. Nah, itu pasti mad tamkin. Mad tamkin artinya secara bahasa tadi penekanan. Jadi ada yang ditekan. Apa yang ditekan? Tasdidnya. Ya yang pertama ummiyina. Seperti itu. Tamkin, penekanan. Jadi ada korelasi, ada hubungan antara menurut bahasa dengan istilah penekanan. Secara bahasa penekanan. Apa yang ditekan? Yaitu ya yang pertama. Lanjut lagi, misalkan di sini contoh yang tadi saya sebutkan wana biyina. Wana biyi. Nah. Kita perhatikan lagi di sini ya ketemu ya dalam satu kata. Ya yang pertama bertasdid, ya yang pertama berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Maka sudah bisa kita pastikan
ini masuk dalam mad tamkin. Cara membacanya 2 harokat saja. Wan nabiyina seperti itu. Bukan 4, bukan 6. Jika kita lanjutkan wan nabiyina, kalau kita membaca wan nabiyina, keliru. Atau lebih panjang lagi seperti itu. Satu contoh lagi, misalkan Rabbaniyina. Di sini huruf ra, Rabbaniyina. Rabbaniyina. Lihat lagi ya. Ada 2 ya dalam satu kata. Ini satu kata. Ya yang pertama bertasbit, kemudian berharokat kasrah, ketemu dengan ya sukun, maka berlaku hukum bacaan mad tamkin. Kadar panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Contoh bacaannya misalkan Rabbaniyina, seperti itu. Bacaan yang salah Rabbaniyina. Jadi melebihi dari kadar yang seharusnya. Seperti itu. Jadi insyaallah pembahasan untuk mad tamkin seperti itu. Jadi secara bahasa artinya penekanan, secara istilah yaitu apabila ya bertemu dengan ya dalam satu kata, ya yang pertama itu bertasydid, kemudian berharokat kasrah, ya yang kedua sukun, maka itu sudah dipastikan masuk dalam mad tamkin. Seperti itu.